Baik, kali ini kita akan melanjutkan video tentang proses ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis data, mulai dari statistik deskriptif sampai chart ya, berbagai macam chart. Kita lanjutkan. Di video ini saya akan membahas tentang pembersihan data. Ya, ini sudah dibahas sebelumnya di awal. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan di dalam praproses. Ada pembersihan yang akan kita bahas di video ini. Nanti ada integrasi. Ini gambarnya ya, ilustrasinya menjadi bersih setelah dibersihkan. Integrasi dari berbagai macam sumber menjadi satu kesatuan. Reduksi. Ini kita lihat contohnya adalah sebuah tabel. Baik recordnya berkurang maupun atributnya juga berkurang. Jadi kita bisa mereduksi dari sisi baris maupun kolom. Kemudian yang paling bawah ini transformasi ya, normalisasi. Nah, kita akan bahas tentang pembersihan data. Nah, ini yang harus dilakukan pada pembersihan data yang umumnya harus dilakukan. Yang pertama adalah data yang hilang. Ini harus diisi karena memang kadang-kadang dibutuhkan, dan ada teknik-teknik yang kita bisa mengisi data tersebut. Kemudian kita perbaiki data yang tidak konsisten, kita perhalus data yang noise, kemudian identifikasi mana outlier sama anomali ya. Jadi outlier itu data-data yang berbeda sendiri, yang nyeleneh gitu ya. Itu berbahaya kalau diproses lebih lanjut. Kadang dibuang, tapi sebelum dibuang juga mungkin perlu kita tahu sebenarnya apa yang menjadi masalah gitu ya. Kenapa ada outlier tersebut. Oke. Nah, ini tentang data yang hilang. Jadi penyebabnya ada banyak. Mulai dari mesinnya rusak, mesin untuk input atau sensor sehingga datanya hilang atau dihapus. Kemudian bisa juga karena tidak dianggap penting, jadi nggak perlu dicatat, atau males diisi datanya, atau misalnya segan, misalnya seperti umur. Itu sering orang segan untuk memasukkan data ya, terutama kalau untuk orang luar ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak masalah memberikan informasi tanggal lahir. Kemudian ada perubahan yang tidak dicatat. Jadi banyak hal yang menyebabkan data hilang. Jadi waktu itu sudah dibahas di video sebelumnya tentang kualitas data ya. Jadi salah satu kriteria dari data yang berkualitas itu adalah kelengkapan. Jadi data yang hilang itu menyebabkan data itu tidak lengkap. Nah, sekarang penanganannya bagaimana? Ada beberapa cara untuk menangani data yang hilang. Yang pertama ini yang paling gampang. Jadi abaikan aja. Ya udah hilang ya sudah hilang gitu ya. Tidak perlu diproses. Maksudnya tidak perlu ditangani. Alternatif lain dihapus. Jadi misalnya ada satu record, data itu tidak ada, maka record itu seluruhnya dihapus. Oke, nah ini ada beberapa masalah dengan pendekatan ini ya, walaupun memang paling gampang, tapi pertama ada yang memang nggak bisa diabaikan, data itu nggak bisa harus diisi gitu ya, sehingga kita tidak bisa menggunakan pendekatan ini. Ini bisa kalau datanya cuma sedikit yang kosong, itu bisa diabaikan. Cuma dari 1.000.000 mungkin cuma puluhan yang kosong ya, mungkin bisa diabaikan. Alternatif kedua nih hapus record. Ini juga bahayanya kalau yang kosongnya banyak, dihapus datanya malah tambah sedikit gitu ya. Oke, jadi nanti kalian akan belajar di dalam teknik machine learning, jumlah data itu mempengaruhi. Kalau datanya terlalu sedikit akan mempengaruhi dari kualitas model. Oke, jadi ini memang menggoda untuk dilakukan, diabaikan dan dihapus, tetapi dampaknya bisa berbahaya.
Oke, yang kedua isi secara manual. Jadi misalnya ini yang sering terjadi, misalnya mahasiswa nggak masukkan NIK atau nomor telepon, maka kemudian universitas melalui prodi melalui PA meminta agar mahasiswa itu mengisi gitu ya. Nah, jadi ini salah satu teknik yang bisa digunakan, terutama kalau memang itu datanya penting ya, seperti NIK. Sekarang semua harus ada NIK-nya. Kalau misalnya kosong ini bisa menyulitkan. Masalahnya adalah kalau datanya banyak. Jadi kalau datanya sampai ribuan atau bahkan jutaan, mengisi secara manual ini tidak visible, bisa merupakan pendekatan yang tidak visible. Nah, kemudian yang berikutnya adalah isi secara otomatis ya. Pertama diisi dengan unknown atau NA, not available atau tidak diketahui. Kemudian bisa diisi dengan rata-rata. Jadi misalnya tinggi badan kita punya data tinggi badan seluruh mahasiswa UPI rata-ratanya. Kalau ada mahasiswa UPI yang tidak mengisi tinggi badan, kita isi dengan rata-rata tinggi badan mahasiswa gitu. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Kemudian yang lain adalah rata-rata tapi yang sekelas. Maksudnya di sini misalnya kembali ke tinggi badan tadi. Kita sudah tahu bahwa tinggi badan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, makanya kita hitung dulu rata-rata tinggi badan laki-laki, kita hitung rata-rata tinggi badan perempuan. Kalau ada data yang kosong, kita lihat dulu. Kalau dia laki-laki, kita pakai yang rata-rata laki-laki. Kalau dia perempuan, kita pakai rata-rata yang perempuan. Sehingga akan lebih akurat. Nah, tentu ini perlu pengetahuan tentang domainnya supaya bisa melakukan itu ya. Itu makanya penting pengetahuan tentang domain. Kemudian ini ada yang menggunakan probabilitas. Jadi kita pakai teknik-teknik probabilitas untuk mengisi data yang tidak diketahui. Oke, kemudian ini kalau masalah yang data tidak konsisten, ini misalnya ada yang data yang duplikasi, kemudian harusnya not null tapi null, kemudian ini menyalahi rentang ya, umur negatif, atau misalnya umur di atas 120 tahun itu tidak mungkin itu seperti itu. Kemudian pattern yang nggak cocok, kode pos harusnya semua angka tapi ada huruf misalnya. Dan banyak ya, misalnya Yogya dengan Jogja, nah itu variasi-variasi seperti itu yang harus dibersihkan. Makanya idealnya sebenarnya ini semua dilakukan di input. Jadi pada saat input kita harus memastikan data itu sudah valid sebelum masuk ke sistem, karena nanti lebih mahal untuk memperbaiki data itu. Itu di dunia yang ideal ya, tapi pada kenyataannya memang seringkali ya orang tidak memperdulikan, masuk saja nanti gimana nanti gitu. Akhirnya kita yang harus membersihkan. Tapi ya itu memang sering terjadi. Lalu noise, sudah dibahas tentang noise ya. Noise itu adalah random error. Contohnya di sini kalau kita lihat pada saat kita nyetir lalu hujan, kita masih bisa melihat, kita masih bisa lihat pohon, kita bisa melihat mobil, tapi bentuknya sudah tidak jelas lagi. Nah, ini noise. Mulai dari noise yang ringan kalau hujannya gerimis sampai yang kalau hujan lebat pada saat sore hari. Nah, itu noise-nya udah sangat berat ya. Nah, ini penyebab-penyebabnya. Mulai dari seperti yang itu, masalah entry, masalah berbagai macam ya penyebabnya. Bagaimana cara mengatasinya sekarang? Nah, ini ada beberapa teknik binding method ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut, ada di slide yang terpisah. Regresi juga akan dibahas terpisah, clustering juga dibahas terpisah. Nah, ini nanti juga semua ini teknik-teknik ini nanti bisa dikombinasikan dengan manusia. Jadi domain expert istilahnya, orang yang tahu tentang domainnya akan menilai apakah prosesnya seperti apa gitu ya. Oke, kita akan ke binding ya. Asumsikan kita punya data seperti ini. Kita punya data seperti ini, lalu kita urutkan. Kita menjadi tiga wadah ya. Bin 1, bin 2, bin 3. Kita jadiin 3 wadah. Nah, ini kita kelompokkan.
kita kelompokkan semua ya. Jadi yang berdasarkan urutan. Nah, setelah dapat datanya seperti ini, jadi tiga kelompok. Lalu ini kita bisa smooth ya. Smoothing itu dihaluskan, ini berdasarkan rata-rata. Jadi 4, 8, 9, 15 ini rata-ratanya 9. Maka semua data diganti dengan 9. Yang ini juga 21, 21, 24, 25, rata-ratanya adalah 23. Semua data diganti dengan 23. Dan ini semua data diganti 29. Nah, kalian bisa lihat efeknya ya. Efeknya adalah, makanya disebutnya smoothing. Angka 4 jadi 9, angka 8 jadi 9, angka 15 jadi 9, angka 21 jadi 23, angka 24 jadi 23, angka 25 jadi 23. Nah, ini jadi angkanya variasinya hilang, makanya disebutnya smooth, jadi halus gitu ya. Kalau dibikin di grafik, dia akan tidak loncat-loncat tapi akan halus. Kemudian kalau ini berdasarkan batas ya, border. Ini lebih dekat ke 4, maka diganti dengan 4. Ini batasnya 4 dan 15 ya. Kemudian ini batasnya 21, 25. Kita lihat yang dekat dengan 21 ke 21, kalau yang dekat 25 ke 25. Nah, ini lebih kalau yang berdasarkan rata-rata ini kan 4 nilai jadi 1 gitu ya. Kalau ini masih diambil yang terdekat gitu. Jadi lebih menggambarkan datanya. Informasinya tidak banyak hilang kalau menggunakan border. Jadi salah satu masalah dengan smoothing adalah datanya hilang. Smoothing itu kalian bisa lihat di filter ya. Kalau kita pakai selfie, sekarang banyak yang menggunakan filter smoothing. Jadi muka yang berjerawat, muka yang bergelombang itu jadi halus. Makanya disebutnya smooth. Yang menjadi masalah adalah apa? Ya, kita kehilangan rincian informasi. Harusnya mukanya misalnya berjerawat, karena di smoothing jadi hilang. Sehingga kita tidak tahu aslinya seperti apa gitu. Itu yang berbahayanya kalau menggunakan smoothing yang berlebihan. Nah, ini ada regresi, salah satunya kita bisa lihat data. Kalau kita punya data, regresi kan udah diajarin waktu kuliah tingkat awal atau di SMA ya. Jadi kita punya data seperti ini, lalu menggunakan regresi, maka kita dapat persamaannya seperti ini. Sehingga semua data itu bisa kita ganti dengan garis. Jadi yang ada di sini nanti ketarik ke sini, yang ini tarik ke sini, yang ini ketarik ke sini. Sehingga tadinya bergerigi menjadi lurus ya. Oke. Itu contoh dengan regresi. Kemudian yang cluster. Clustering ini nanti akan kita bahas terpisah ya tentang clustering. Tapi intinya dengan cluster itu adalah kita mengelompokkan data berdasarkan kedekatannya. Jadi di dalam cluster ini data yang berada di dalam cluster itu kedekatannya tinggi, sedangkan antar cluster dia akan jauh ya. Itu namanya clustering. Nah, setelah dikelompokkan dengan cluster ini, jadi kita dapat seperti ini, clusternya 3 cluster. Kita bisa lihat mana data-data yang berada di luar, outlier. Yang disebut dengan outlier itu ini. Tadi kita udah bahas juga waktu pas belajar box plot ya, mendeteksi outlier dengan 1,5 kali dari IKR ya. Nah, ini juga clustering juga sama, salah satu untuk mendeteksi outlier. Jadi ini outlier. Nah, ini yang bisa dianggap sebagai noise, sehingga kita bisa buang gitu ya. Jadi ini salah satu penanganan noise adalah seperti ini. Bisa juga penanganan noise ini data-data yang di sini kita jadikan satu data. Jadi misalnya ini ada berapa data, kita hilangkan, kita gabung menjadi satu data yang di tengah misalnya. Rata-rata dari semua data ini di sini ya, rata-ratanya ada di sini yang plus. Sedangkan yang ini rata-ratanya di sini. Jadi yang tadinya bervariasi cuma menjadi 3 komponen saja. Oke, jadi banyak ya teknik yang dapat digunakan untuk penanganan noise tadi ya. Nah, ini penanganan noise data. Oke, itu yang kita sudah bahas tentang pembersihan data ya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan di video yang lain.